Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya. Mari kita siapkan segenap hidup kita untuk kita beribadah pagi hari. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi yang indah dan atas tubuh yang sehat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami boleh mau menyerahkan hati-Mu lewat ujian, lewat penyembahan kami ya Bapa. Kami undang hadirat-Mu untuk menjamah kami semuanya. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini.
bersukacita, kami mau menari di hadapan Tuhan. Biar setiap kami boleh berkenan di hadapan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam pimpinan dan kuasa-Mu dan Roh Kudus yang kami undang hadir menjamah kami semuanya Tuhan. Setiap kuasa-kuasa yang tidak berkenan, yang akan mengganggu jalannya ibadah pagi hari ini Tuhan, kami tolak, kami patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Biar kami bebas di saat kami memuji dan meninggikan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Di sini nama Tuhan, selamat pagi semuanya Bapak Ibu serta Saudara. Masih kuat kami berdiri semuanya. Masih semangat. Masih sukacita bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Amin. Puji Dia. Oh. Bapak Ibu serta Saudara yang dikasih Tuhan, pujian ini mengatakan puji Dia, oh. Tapi saya lihat semuanya masih kurang semangat. Amin. Semangat lagi Bapak Ibu serta Saudara, suaranya agak volumenya gede-gede. Ya. Saya ingin kita sebelum musiknya kita sama-sama dulu. Puji Dia. Belum sama-sama ya. Puji Dia dalam tempat kudusnya. Sama-sama dulu. Puji Dia karena Dia yang perkasa. Puji Dia karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Musik silakan.
Kristus. Amin. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang yakin di dalam Tuhan, biarlah setiap belenggu yang mengikat dalam hati kita, dalam kehidupan kita hari demi hari, kita percaya Yesuslah jawaban bagi kita semuanya. Bapak Ibu serta saudara, saya persilakan untuk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman-Nya. Menyembahmu di sini.
Sungguh benar bahwa Engkau dahsyat. Engkau lah pelindung kami oleh sebab itu Tuhan. Engkau patut menjadi sandaran kami Tuhan menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menentu ini Tuhan. Kami percaya bahwa itu juga sesuai dengan rencana. Tetapi kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan dan Engkau senantiasa mengingatkan kami bersandarlah kepada. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Saatnya Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman. Sucikan setiap hadir pendengaran kami Tuhan, sehingga kami diberkati oleh firman-Mu, menghidupi kami Tuhan, menghasilkan buah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sedang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat. Saya percaya kita semua bersyukur pada pagi hari ini karena kita diberikan kesehatan sehingga kita diberi kesempatan untuk kita berkumpul memuji dan meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tentu kita tidak luput dan tidak pernah melepas kehidupan doa kita. Ada dikatakan bahwa doa orang percaya itu adalah napas kehidupan kita. Jadi ketika kita tidak berdoa maka putuslah napas itu saudara. Dan kita tidak dapat berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Ketika napas kita putus, itu adalah satu kematian dari kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tetapi saya ingatkan kembali, memang kita sering mendengar bahwa banyak orang Kristen yang sudah rajin berdoa, sudah demikian taat untuk berdoa, tapi sering merasa bahwa doanya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini saya ingin memberikan satu contoh kehidupan yang bersandar kepada Tuhan. Dan di dalam perjanjian lama saya ingin menonjolkan kehidupan seorang raja Yehuda, yaitu Raja Asa. Di dalam perjanjian baru saya ingin menonjolkan seorang murid yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus. Mari saya ingin mengajak kita membaca di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 14. Karena ini cuma satu ayat, saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca 2 Tawarikh pasal 14 ayat 14. 2 Tawarikh 14 ayat 14. Ayat 11. Ini sudah ayat 11. Sudah ketemu ya? Kita akan baca bersama. 1, 3. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah dan yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepada-Mu kami bersandar dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar di dunia ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan menjadikan seorang manusia yang memiliki kekuatan untuk melawan Engkau." Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah tentang perjuangan, perlawanan Raja Asa, yaitu Raja Yehuda, yang pada saat itu sedang berperang melawan Ezra, raja orang Ethiopia. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca secara keseluruhan tentang Raja Asa dari judulnya ini dari ayat di pasal 14 dari ayat yang kedua, kita melihat bahwa secara logika, secara nalar kita bahwa kekuatan Raja Asa itu tidak sebanding dengan kekuatan Zerah, Raja Ethiopia. Kalau kita melihat, kita baca secara keseluruhan bahwa Zerah, kerajaan Ethiopia, bangsa Ethiopia ini ketika mereka mengadakan peperangan dengan Asa itu membawa kekuatan tentara itu sebanyak 1 juta orang. 1 juta orang dilengkapi dengan, di dalam firman Tuhan dikatakan 300 kereta perang, saudara. Ya. Apa yang dimiliki oleh Raja Asa dan
suku Yehuda dan suku Benyamin ya, karena kerajaan selatan ini hanya bangsa Yehuda, suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah, suku dari Yehuda itu hanya punya prajurit 300.000 ya. Sedangkan dari suku Benyamin itu punya prajurit 260.000. Jadi totalnya 560.000. Ya kurang lebih separuhnya dari kekuatan Raja Zerah ini sudah. Jadi saya akan mengatakan secara akal, secara logika tidak mungkin ya. Karena yang dimiliki oleh Raja Asa tadi kalau kita baca itu prajuritnya hanya menggunakan tombak dan tameng, saudara ya. Hanya menggunakan tombak dan tameng. Sedangkan dari musuhnya bangsa Ethiopia itu menggunakan kereta perangnya 300 buah, saudara. Kita bisa membayangkan secara logika tidak mungkin Raja Asa ini bisa mengalami satu kemenangan di akhir dari cerita ini. Raja Asa itu menang, saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh Asa, saudara? Tadi yang baru kita baca. Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Dari sini dulu. Dia berseru kepada Tuhan Allahnya. Bapak ibu saudara dikasih oleh Tuhan, berseru sama dengan berdoa. Karena kalau saya buka dalam perjanjian lama, kalau saudara punya Alkitab dalam terjemahan yang lama, berseru kepada Allah, berseru kepada Tuhan itu adalah berdoa kepada Tuhan. Jadi Raja Asa tidak ada lain, ya, tidak ada jalan yang dapat dia lakukan, tidak ada jalan keluar yang dapat dia lakukan selain dia berseru, berdoa kepada Tuhan. Yang mengatakan, ya, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepada-Mu kami bersandar dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Hanya kepada-Mu kami bersandar. Itu doa dari Raja Asa. Orang Kristen, setiap saudara dan saya sering menghadapi peperangan-peperangan orang. Ya nggak sih? Tidak ada yang tidak pernah berperang dalam kehidupannya. Kalau saudara tidak pernah berperang, apa dia? Bahasa dari rasa ada mungkin bahwa kita itu selalu berperang. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ya, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan orang-orang percaya, peperangan orang-orang Kristen itu bukan melawan darah dan daging. Di dalam Efesus pasal 6 Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan pembunuh-pembunuh dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Jadi sekarang ini kita sedang mengalami peperangan rohani yang dahsyat. Kita mengacu kepada firman Tuhan. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Siapa penguasa-penguasa di udara? Setan, iblis dan seluruh pengikutnya. Roh jahat, sakit penyakit, wabah menular, masalah kita yang silih berganti bertubi-tubi. Itu adalah peperangan kita, saudara. Peperangan saudara dan saya. Kita tidak pernah luput dari peperangan rohani kita, saudara. Itulah musuh-musuh kita. Kita mau belajar dari apa yang dialami oleh Raja Asa. Dia hanya berseru, berdoa kepada Tuhan, dan dia mengatakan, hanya kepada-Mu kami bersandar. Bapak ibu saudara dikasih oleh Tuhan, bicara tentang sandaran, ya, Raja Asa berkata bahwa hanya kepada-Mu kami bersandar. Kalau saudara bersandar, pasti saudara akan melihat sandaran itu kuat atau enggak. Iya enggak? Enggak mungkin lah saudara sandaran plastik dan lemas saudara sandari seenaknya, maka saudara akan jatuh. Dan pasti saudara akan mencari sandaran yang kuat. Seperti bangku kita ini misalnya, saudara bebas bersandar. Jadi sandaran itu bicara tentang kekuatan. Sandaran di dalam kehidupan kita. Ketika kita bicara bahwa kita bersandar kepada Allah, kepada hukum Allah, kepada firman Allah, itu bicara tentang kekuatan. Tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan itu. Saya yakin setiap kita tidak mau kita bersandar di tempat-tempat yang lemah. Ya,
mungkin saudara, tidak mungkinlah saudara bersandar di misalnya di kursi plastik atau ada dinding yang cuma ditempeli kain triplek, kalau saudara bersandar seenaknya nggak mungkin. Jadi itulah yang menjadi kekuatan asa sehingga dia memperoleh kemenangan. Saudara, tadi saya katakan secara logika tidak mungkin kekuatan dia hanya separuh dari kekuatan musuh. Sedangkan musuhnya menggunakan peralatan yang lebih modern ketimbang prajurit Yehuda dan Benyamin. Kita bisa membayangkan. Ada begitu dengan kehidupan kita. Di dalam ketidakberdayaan kita, di dalam kelemahan kita menghadapi situasi dan kondisi saat ini, saudara, yang terus terang secara juga tidak menentu, kondisi yang tidak menentu, saudara, telah menimbulkan berbagai dampak yang luar biasa. Saudara membaca di dalam siaran-siaran televisi, ya, siaran-siaran berita-berita di luar, saudara, betapa luar biasa dampak dari masalah yang kita hadapi ini. Pengangguran itu terus membuka. Kalau nggak salah, pengangguran kita itu sekarang ini menjadi 9 juta. Kalau saya tidak salah, saudara. Dan dulunya sebelum pandemi itu sekitar 4 atau 5 juta. Kegiatan kita, saudara. Tapi tentu Tuhan punya rencana. Bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi dan kondisi yang demikian itu dengan justru kita semakin dekat dengan Tuhan, saudara. Ya, karena tadi di bagian pertama kita sudah diberikan contoh dan teladan bahwa asa itu hanya mengandalkan Tuhan menghadapi perlawanan, menghadapi musuh yang demikian dahsyat. Jadi lengkap, saudara. Yang baik dan benar. Selama ini kan orang hanya mungkin melakukan yang baik. Aku sudah baik, aku sudah banyak berbuat baik. Padahal baik itu belum tentu benar di mata Tuhan. Tapi Tuhan melengkapinya dengan asa telah melakukan perbuatan baik dan benar, saudara. Jadi kalau saudara benar pasti baik. Tapi kalau saudara melakukan hal-hal yang baik belum tentu itu benar, saudara. Ini menurut ukuran Alkitab, ya, menurut ukuran Tuhan. Jadi itu kuncinya, ternyata doa asa dijawab oleh Tuhan karena dia melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kalau kita baca selanjutnya itu dia ternyata telah memusnahkan, menghancurkan penyembahan berhala. Jadi tidak ada yang menjadi perhatian bangsa Yehuda dan Benyamin ini selain dia hanya fokus kepada Tuhan. Karena berhalanya sudah dipisahkan, sudah disingkirkan oleh Asa. Ini yang dilakukan Asa, dan inilah rahasia kenapa doanya dijawab oleh Tuhan. Menghadapi sesuatu situasi dan kondisi yang membuat nalar kita tidak mungkin dapat terpecahkan, tetapi karena Asa telah melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Doanya dijawab. Dia menghadapi musuh-musuhnya, bahkan musuh-musuhnya itu jahat, saudara, ya. Betapa menikmati hasil kemenangan yang luar biasa Asa. Menikmati hasil rampasan yang luar biasa, saudara. Nah, oleh sebab itu dalam kehidupan kita dalam situasi yang terjepit seperti itu, tidak ada lain selain kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Kita memohon kepada Tuhan, kita berharap, kita percaya, dan kita mengimani bahwa Tuhan itu yang menjadi sandaran kita. Tuhan itu yang menjadi sandaran kita. Tadi saya katakan bahwa doa adalah nafas hidup kita. Oleh sebab itu, jangan saudara tinggalkan kehidupan doa saudara. Saudara sudah diberikan kesempatan yang baik dari Tuhan dengan saudara sering tinggal di rumah, ya kan? Saudara semakin meninggalkan kesibukan duniawi oleh karena pandemi ini, saudara. Nah, itulah saatnya kita menggunakan waktu yang sangat baik ini untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk semakin bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saya tidak percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya tidak terjadi kata benar. Tidak ada situasi yang tidak dapat kita pecahkan. Mungkin mungkin kalau kita perhatikan ya menghadapi kondisi pandemi yang seperti ini, ya, kita sering merasa bahwa kita semakin terpuruk kehidupan kita.
mata pencaharian kita semakin tertutup. Tidak ada lagi kita bisa berusaha. Semua jerih payah kita seolah sia-sia. Seolah kita secara manusia, seolah kita tidak memiliki pengharapan. Tidak ada harapan, tetapi di dalam Tuhan ternyata ada harapan. Di dalam Tuhan, ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Situasi dan kondisi apapun yang kita alami, saudara. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami berbagai macam masalah. Ya, yang jelas, yang sering saya dengar, yang sering saya ikuti perkembangan itu masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi itu menghibur kita. Tidak usah jauh-jauh, saya tidak usah bicara kepada orang lain. Yang saya alami saudara dalam kehidupan saya. Saya sering mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan saya, juga termasuk masalah ekonomi saudara. Tetapi apa saudara? Tetapi di dalam hidup saya, di dalam saya mengandalkan Tuhan, selalu sesuatu terjadi di luar nalar, saudara. Di luar akal kita. Artinya mujizat itu terus terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya ketika dia selalu berharap kepada Tuhan. Saya ingin bersaksi saudara. Satu saat saya betul-betul tidak punya uang saudara. Ya, lalu pensiunan kan? Saudara percaya? Sekalipun saya pensiun, kalau ukuran yang sesungguhnya memang gaji saya itu di atas UMP ya. Di atas UMP, tapi faktanya karena sudah dipotong ini, dipotong itu, nggak cukup sebenarnya untuk biaya operasional saya. Siapa yang saya andalkan? Bertahun-tahun siapa yang saya andalkan? Hanya itu. Saya yang sepakat kehidupan saya, terutama keuangan saya seperti saya sekarang. Dan aneh ajaib, saya sering mengalami peristiwa-peristiwa di luar nalar saya. Satu saat saya nggak punya uang, saya mikir kok udah salah teman. Kok? Ini aku datang dari Sorona. Tapi aku diingatkan Tuhan lagi kamu. Coba kirim nomor rekening kamu. Aduh, wujud Tuhan luar biasa saudara. Ini biasa tidak sekali dua kali saudara. Peristiwa yang saya alami. Tidak sekali dua kali. Bahkan supaya lain. Bapak untuk kamu supaya mengisi simpan kamu saya kasih kamu berusaha ya, kamu berusaha budidaya. Saya diberikan bibit untuk saya budidaya. Luar biasa Tuhan ini saudara. Di luar nalar kita, di luar akal kita saudara. Menghadapi keadaan yang sepertinya tidak mustahil kita mendapatkan jalan keluar seperti yang dialami oleh Asa. Jika dia tidak berseru kepada Tuhan, jika dia tidak berdoa kepada Tuhan, dan jika tidak dia orang baik dan benar di mata Tuhan, saya pun percaya dia akan mengalami kalah berkuasa. Banyak kan contoh kehidupan kerajaan-kerajaan, raja-raja Israel maupun raja-raja Yehuda yang selalu jatuh bangun. Tidak mesti kok mereka perang itu menang. Sekali satu saat maka mereka hancur. Itu saudara. Tapi kita pada pagi hari ini kita diajak untuk kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita balik ke tokoh yang kedua saudara ya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 13. Yohanes 13 ayat 21 sampai 25 saya akan bacakan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya baca ya, background dari 12 murid Yesus ini, Rasul Petrus itu terkenal orang yang spontanitas, ya nggak sih? Kalau Yesus ngomong itu langsung bawa. Siapakah aku ini menurut engkau? Engkau adalah Mesias. Petrus, saudara, paling lancar, paling spontanitas. Saudara.
Tapi pada saat menghadapi situasi yang menegangkan, bayangkan saudara, asik mereka sudah selesai makan-makan, dalam menghadapi perjamuan itu, tiba-tiba Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyalahkan aku. Mana menyangka mereka saudara dalam situasi yang seperti itu. Dalam keadaan seperti itu, bungkam Petrus. Murid-murid yang lain nggak ada yang berani saudara, nggak ada yang berani. Tegang. Kalau kita bisa merasakan tegang saudara. Mau kita lagi enak-enak, tiba-tiba ngomong di antara kamu ada yang akan mengkhianati aku. Bayang saat menegangkan. Ya, tapi Petrus yang biasa spontanitas, ya. Petrus yang biasa berani, nggak banyak waktu saudara. Dia siapa saudara? Dia melimpahkan kepada siapa? Murid-murid itu memandang seorang pada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanan. Itu diperalat oleh Petrus dalam tanda kutip ya. Hanya Petrus menyodorkan Yohanes. Kamu dia mau panggil para pengelola sini. Panggil itu, atau ini siapa gerak? Siapa gerak? Panggil. Petrus itu saudara. Tidak berani. Dia percaya kepada Yohanes. Kenapa saudara? Karena ada kelebihan Yohanes. Yohanes itu ternyata murid yang dikasihi dan selalu bersandar kepada Yesus, dekat, ya, hidup dengan Yesus. Di dalam Alkitab terjemahan yang lama saya baca, dikatakan bahwa di sini kan murid, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Bersandar dekat di sebelah kanannya. Di dalam Alkitab terjemahan yang lama, bersandar dekat itu saudara, bersandar di dada. Kalau saudara punya terjemahan lama silahkan. Yesus itu bersandar, Yohanes itu bersandar di dada Yesus. Wow. Kalau sudah seperti itu, saudara itu mencerminkan satu hubungan yang luar biasa. Saudara yang pacaran ada, wah senang banget kalau pacar saudara bersandar di dada saudara. Artinya si cewek ini juga pasrah ya, karena lagi sandarinnya dia. Kalau dia orang pasti kuat, pasti hebat, ya kan? Bersandar di dada, saudara. Itu gambaran orang bersandar di dada. Itu yang dimaui oleh setiap kehidupan kita, setiap keinginan kita kepada Tuhan. Kita harus selalu dekat dengan Yesus, bersandar di dada Yesus. Sehingga apa saudara? Jika kita dekat dengan Yesus, maka sesuatu yang seharusnya rahasia, sesuatu yang mungkin sangat mencekam, yang tidak ada keberanian kita tanya, Yesus kita akan pasti berani tanya, seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Dan apa yang terjadi saudara? Yesus langsung menjawab dan menjelaskan siapa orang yang akan mengkhianati. Jadi kita dapat melihat bahwa sebuah rahasia dinyatakan ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Maukah kita seperti ini saudara? Saya sampai lupa lagi bahwa khotbah saya itu akhirnya saya kasih judul, saudara. Saya kasih tema karena kebiasaan khotbah nggak pernah pakai judul. Doa yang dijawab oleh Tuhan. Ketika kita ingin, kita mau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, supaya Tuhan menyelesaikan setiap apa yang kita hadapi, supaya Tuhan membantu berperan bagi kita, mengalahkan musuh-musuh kita, mengalahkan masalah-masalah kita, sakit penyakit kita, masalah ekonomi dan keuangan kita, saudara. Berdoa, berseru kepada Tuhan. Nah, apakah cukup berseru dan berdoa kepada Tuhan, saudara? Hanya itu konsekuensi dari setiap kita, jika kita menyatakan bahwa kita dikasih oleh Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, kita punya hubungan pribadi yang dekat, otomatis kita akan melakukan perintah Tuhan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, implementasinya kan
kita tentu akan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar. Karena itu tuntutan dari sebuah firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah taat kepada firman Tuhan, ya, kita taat kepada Yesus, maka pasti kita melakukan hal-hal yang baik dan benar. Kalau semua itu sudah kita lakukan, saya percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Kenapa sering setiap doa kita tidak dijawab Tuhan? Ada di dalam firman Tuhan mengatakan ya, secara garis besarnya, karena kita minta sesuatu yang ternyata ingin meluaskan hawa nafsu kita, ya kan? Kita minta sesuatu yang sebenarnya di mata Tuhan tidak bermanfaat. Bahkan mungkin nantinya akan menjerumuskan kita, akan menghancurkan kita sudah. Itu saya bukan di Bible. Kalau engkau minta hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi kita minta kepada Tuhan. Kebutuhan kita dicukupi. Tuhan sebenarnya menuntut bahwa kita itu hidup dengan pola sederhana. Jadi pola sederhana itu yang dilakukan oleh pemerintah sejak zaman dulu. Apa ya? Kita kan sedang menerapkan pola hidup seperti itu sangat alkitabiah. Kenapa bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir hanya dikasih makan mana? Ya itu maksudnya Tuhan ingin mengajar. Tuhan ingin mengajar bahwa kita berpada dengan apa yang ada, yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kita sering menyalahgunakan. Ketika kita doa, kita diberkati, kita minta berkat sama Tuhan, kita sering menyalahgunakan berkat-berkat itu. Oleh sebab itu, sering doa-doa kita tidak lakukan itu. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, saya tidak perlu membukakan ayatnya, ya sebenarnya saya tahu, tapi tidak perlu lah, karena untuk menghemat waktu. Ketika keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi saudara? Mereka, saya menggunakan bahasa baca, mereka itu disambungi Mesir saudara. Wah, nggak tahu saudara. Yang makanan, emas, perak, semuanya disambungi saudara. Aneh. Padahal orang-orang Garisan itu jadi jajahan Mesir. Mereka itu hidup dalam pembudakan kan. Mana mungkin lah tuannya selama ini menindas kok tiba-tiba menyambut tuannya ketika mau berangkat. Diberitahu. Apa saudara? Itu Tuhan yang berasa. Tuhan menggerakkan orang-orang kafir seperti pengalaman saya saudara. Tuhan bisa menggerakkan siapa saja untuk memberkati saudara. Tetapi kuncinya kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus melakukan perbuatan baik dan benar di mata Tuhan. Itu kuncinya, maka doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi saudara aneh, setelah saudara bangsa Israel diberkati dengan membawa sandung yang besar, yang banyak saudara ya, mereka salah menggunakan emas dan perak. Mereka buat apa saudara? Mereka buat patung anak lembu emas saudara. Luar biasa ya kejahatan bangsa Israel. Dia tidak menghargai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itu saya nggak kehidupan kita. Kita diberkati oleh Tuhan, kita gunakan, kita foya-foya, kita gunakan pada hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang bukan prioritas saudara. Contohnya sekarang ini sedang booming musim apa saudara? Yang disukai oleh perempuan itu musim bunga kan? Kadang-kadang kita lebih mau berkorban beli bunga, buat koleksi saudara. Kadang-kadang juga berpamer. Itu saudara, itu yang membuat kita tidak pernah menghargai kita. Oleh sebab itu, ketika kita berharap untuk memberkati kita harus melakukan hal-hal yang baik dan benar dengan Tuhan. Kemudian bangsa Israel dikasih mana dalam perjalanannya. Kata Tuhan, ambil secukupnya itu mana. Secukupnya, saudara. Nggak usah berlebihan, nggak usah mengantongi, nggak usah membawa bakal turun, membuat lebih. Karena apa saudara? Nyatanya hanya cukup untuk mereka sehari. Setelah itu sisa-sisanya yang basi semua saudara. Artinya Tuhan menganjurkan, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita berpada dengan apa yang ada. Nah oleh sebab itu sekarang saatnya ini
Tuhan sedang mengajar kita, ayo berpadu dengan apa yang ada. Gak usah lagi mikirin yang tinggi-tinggi. Berpadu dengan yang ada. Bersyukur saudara. Kita diberi kesehatan saja kita sudah bersyukur ya. Kita diberi sehat, walafiat. Orang sana sini pada belakang saudara, pada takut. Jangan dikira wabah corona itu sudah nggak ada saudara. Salah saudara. Kelihatannya aja ada kayu. Baru-baru ini teman saya saudara. Teman saya pada 2-3 tahun yang lalu saya sempat reuni di rumahnya. Teman saya itu pensiunan kepala dinas. Jadi saya sudah kepala dinas tapi sampai sekarang tidak kepala seksi. Ya itu juga saudara. Kalau orang muda bilang garis tangan. Teman saya itu mantan kepala dinas pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan. Istrinya seorang dokter di Padang. Semua keluarga mereka terkena corona COVID-19 dan mereka diisolasi. Hanya satu hari satu malam teman saya masuk rumah sakit Banjar besoknya sudah dipanggil dulu. Banyak sudah. Oleh sebab itu bersyukur kita sekarang ada situasi dan kondisi seperti ini. Jangan dikira bahwa penyakit itu wabah itu sudah tidak ada, masih ada saudara. Ya, masih ada banyak ya. Kalau saudara baca di media saudara, masih banyak yang berguna. Dan itulah yang harus kita syukuri. Itulah yang minta doa kita supaya kita diberikan kesehatan. Oleh sebab itu, bagaimana sikap doa kita supaya dijawab oleh Tuhan? Kita harus menjalin hubungan kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar kepada Yesus. Dan saudara akan jadi berkat bagi orang lain. Ketika doa-doa saudara dijawab, ya, saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Yohanes secara tidak langsung menjadi berkat bagi murid-murid yang lain. Ada semua tahu bahwa rahasia itu telah dibuka, bahwa di antara mereka ternyata ada yang menghitung Yesus. Nah, dalam kehidupan kita, mari kita tingkatkan kehidupan doa. Ada satu ujian yang mengatakan, bila kau rasa gelisah di hati, bila kelak kamu tak menentu hidup, ingat masih ada seorang penolong bagi. Dia tak pernah jauh darimu, berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa saudara. Maka jika saudara berdoa, Yesus ada. Yesus akan menjawab doa-doa saudara. Jika saudara mau melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan, mau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, taat melakukan perintah-perintah. Haleluya. Jeralawata kayas, syaralawata kayas, sikaralawata. Mari kita bangkitkan diri. Kita syukuri bahwa Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa doa dalam nafas hidup kita itu kita terus bersama dan berharap sebelum kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ingin mengajak kita menjadi pujian yang dibawa oleh pemimpin pujian dari lagu yang terakhir yang memasuki pembukaan berikutnya. Yeran, haleluya. Yeran, haleluya.
untuk kita terus bersandar kepada-Nya. Melakukan firman Tuhan, taat dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hidupi hidup kita dengan firman. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Lakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, bersama berdoa, mintalah apa yang engkau minta akan diberikan kepadamu. Mintalah hal-hal yang luar biasa. Mintalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dengan segala pergumulan kita masing-masing. Bagi saudara yang sungguh menikmati pergumulan dalam hidup ini, mari kita ambil langkah seperti Asa untuk kita belajar berseru dan bersandar kepada Dia yang sanggup menolong kita. Menghadapi situasi dan keadaan ini kita tidak mengandalkan manusia, tetapi kita hanya mengandalkan Tuhan yang adalah sumber pertolongan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagi Anda yang saat ini dengan segala pergumulanmu, dan engkau pastikan bahwa engkau tidak terlepas dari tangan Tuhan, dan kita percaya di pagi hari ini Dia akan menyatakan kuasa kemuliaan-Nya di dalam hidup kita masing-masing. Dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan di pagi ini, apapun masalah yang engkau hadapi, marilah datang dan berseru kepada Tuhan, dan kita pastikan bahwa tangan Tuhan itu tetap terkendali dalam hidup kita masing-masing. Sambil kita menyanyi pujian ini, ya, korina saja. Lalu bagi Anda yang mempunyai pergumulan apapun juga, mari engkau angkat tangan dengan jujur di hadapan Tuhan, dan kami percaya tangan Tuhan akan turun atasmu dan Dia menyatakan kuasa kemuliaan-Mu di dalam hidupmu. Hallelujah.
tangan-tangan yang terangkat di hadapan hadiratmu di pagi hari ini. Di balik tangan-tangan kami adalah tanganmu yang penuh kuasa, yang menjamah setiap pribadi kami, yang menjamah setiap persoalan kami, yang menjamah setiap masalah di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, turunlah tangan kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami sekalian. Bagi tangan-tangan yang saat ini terangkat di hadapan Engkau Tuhan, tangan yang berkuasa terangkat bagi-Mu, dan Tuhan menjamah setiap masalah pribadi dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah persoalan hidup dalam manusia, di dalam nama Yesus Kristus, kami terima berkat dari Engkau Tuhan, dan kami boleh masuk di dalam rencana-Mu yang indah bagi kehidupan kami sekalian. Kuasa-Mu nyata bagi kami, pertolongan-Mu nyata bagi kami, dan kami pastikan hal ini Tuhan, bahwa Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau adalah matahari pemisah di dalam hidup kami, dan Engkau menyinari kehidupan kami sekalian, sebab terang-Mu sudah datang, dan kemudian Tuhan terbit atas kami, atas seluruh bangsa ini, dan kami akan bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup kami sekalian. Haleluya. Terima kasih Bapak. Turunkan tangan-Mu bagi engkau yang merasa sakit, atau bagi keluarga yang lain sakit, biar engkau mewakili mereka. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, tangan-tangan yang terangkat Tuhan karena kami mengalami masalah sakit penyakit, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tetap sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya, dan kami percaya kuasa kemuliaan Tuhan itu tetap nyata, dan Tuhan kami tahu dengan pasti bahwa mujizat Tuhan itu tetap nyata di dalam hidup kami sekalian. Kami percaya Tuhan di pagi hari ini, segala sakit penyakit apapun juga, dengan otoritas daripada Tuhan kami tolak semua, kami patahkan kuasa-Mu, kami sapu bersih segala sakit penyakit ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami tegakkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran Tuhan bagi kami itu menjadi kebenaran yang dapat memerdekakan kami. Dan kami percaya di pagi hari ini kami boleh pulang dengan kekuatan kesehatan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang sudah kami nikmati, firman-Mu Tuhan yang bekerja di antara kami di pagi hari ini. Engkau sudah menyatakan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan adalah firman yang berkuasa untuk menjaga setiap kami masing-masing, dan kami boleh pulang di dalam damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seluruh keluarga kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang masih ada di rumah, tetapi mereka bisa mengikuti hal ini, Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka. Kami pulang di dalam damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan, dan kami percaya pagi hari ini setiap pribadi yang berdiri daripada Engkau adalah pribadi-pribadi yang sudah diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh pulang dengan penuh kemenangan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Shalom, sudah dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan melalui pujian penyembahan kita, dan kita sudah menerima berkat Tuhan dari pemberitaan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan berita gereja untuk 1 minggu ke depan. Hari Selasa ini, minggu pertama, tanggal 1 Desember. Hari Selasa jam 7 malam, seperti biasa ada pertemuan untuk tim pelayan Tuhan. Yang kali ini tim pelayan Tuhan mengadakan pertemuan doa di gedung gereja. Jadi mohon perhatian kepada tim pelayan Tuhan yang semua untuk bisa hadir. Dan
pagi hari ini yang di rumah pun yang mendengar dan melihat melalui siaran Facebook atau YouTube bisa memperhatikan. Jadi hari Selasa tanggal 1 Desember ada pertemuan tim pelayan Tuhan di gedung gereja jam 7 malam. Hari Kamis ibadah perempuan belum ada. Hari Jumat ibadah pemuda dan remaja. Yang mau perhatian kepada pemuda dan remaja bisa mengikuti ibadah di gedung gereja jam 7 malam. Mari yang belum bergabung bisa bergabung bersama-sama dengan yang lain untuk sama-sama sebagai pemuda dan remaja gereja untuk bisa saling menguatkan, untuk bisa saling sharing satu dengan yang lain, sehingga pemuda dan remaja di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hari Sabtu ibadah doa malam di rumah masing-masing, dan kembali kita hari Minggu satu kali ibadah jam 8 pagi. Dan untuk anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja, mereka masih mengikuti ibadah secara online di rumah. Ya, sudah ada di share kepada para orang tua dari Komisi Anak mengenai ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan untuk tunas remaja juga kami mohon perhatian kepada para orang tua untuk bisa memperhatikan dan mendukung anak-anaknya untuk mengikuti ibadah tunas remaja jam 10:30 pagi ya, setelah ibadah. Namun jam 10:15 kita sudah buka link untuk mereka bisa masuk. Ya, kita sama-sama terus berdoa karena kadang-kadang ada kendala ya, masalah jaringan bisa timbul tenggelam, mereka bisa keluar masuk. Ya, itu memang kendala kita karena kita mengandalkan internet ya, kadang-kadang di rumah juga. Jadi mungkin para orang tua bisa memperhatikan anak-anaknya, karena tidak mesti kalau di rumah itu sinyalnya bisa bagus. Karena kita mesti cari, saya pun demikian. Kadang bisa di kamar, kadang bisa di ruang tamu, di ruang keluarga, kadang juga bisa di dapur. Jadi bisa mencari yang pasnya itu di mana. Ya, karena sekalipun dalam rumah beda-beda, saudara, ada jaringan yang lebih kuat. Jadi memang ya kita harus pintar-pintar untuk istilahnya mencari sinyal yang bagus ya. Puji Tuhan ya, kita terus berdoa semoga masa-masa yang kita katakan sebagai masa sulit dan sukar ini tidak membuat kita ya untuk terus ada dalam kelemahan ya. Kita sudah dengar khotbah, kita sudah dengar firman Tuhan ya. Di hari-hari ini memang sebagai umat-umat Tuhan yang kita bisa andalkan adalah hubungan kita dengan Tuhan dan melalui firman-Nya ya, karena hanya itu yang bisa menguatkan kita. Karena beberapa hari ini juga kita masih dengar di daerah Banjarbaru merah kembali, yang ada banyak yang kena ya. Kita tidak perlu takut dan kita juga harus tetap waspada ya. Jadi mohon untuk kita tetap mentaati ya, menjalankan protokol kesehatan yang ada demi ya kita bersama, sehingga kita masih terus bisa ya beribadah secara offline atau tatap muka seperti ini. Dan dengan harapan juga jemaat-jemaat yang lain bisa bergabung ya. Kita sama-sama berdoa sebagai jemaat Tuhan supaya jemaat yang lain pun memiliki semangat untuk mereka hadir di gereja, dan kita tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Puji Tuhan, untuk minggu depan, minggu pertama ada perjamuan kudus bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ada anggota keluarganya tidak bisa mengikuti. Setelah selesai ibadah mungkin atau hari Sabtu bisa ambil roti perjamuan dan anggur di pastori, karena hari Sabtu sudah kita sediakan, atau setelah ibadah pun bisa ya, karena di rumah pun mereka bisa mengikuti siaran ulang kalaupun mau, jadi bisa siang, sore ataupun malam. Dan juga ada persembahan Rp1.000. Untuk persembahan sebagaimana seperti biasa di belakang sketsel disediakan kotak persembahan, ada 2 kali ya, biasa kantong merah dan kantong yang biru. Dan satu lagi tambahan untuk jemaat Tuhan ketahui bahwa rencana kita akan melakukan
renovasi terhadap plafon yang ada di atas, ya di balkon. Karena kita sudah tahu bersama plafonnya sudah jebol, ya karena memang usianya pun yang mungkin sudah memang harus seperti itu. Jadi mohon dukungan doa kepada jemaat Tuhan. Rencana minggu depan kita akan memulai, ya karena memang ada seseorang yang memang bersedia untuk menyumbang, ya. Dan puji Tuhan, kalaupun jemaat Tuhan ada yang tergerak beban untuk menyumbang renovasi plafon, bisa menghubungi Bapak Gembala dan juga tim penggembala yang ada. Nah, saya rasa itu pengumuman dari saya. Mari kita semua bangkit berdiri dan waktu saja dari mana kita bertanya. Mohon maaf, sambil berdiri saja ya, nggak apa-apa. Mungkin kali ini ada saudara kita yang baru pertama kali datang untuk beribadah di tempat ini. Ya, kita bisa berkenalan. Kalau tidak salah namanya Bapak Gideon, ya. Puji Tuhan, selamat datang Bapak Gideon. Ya, selamat berhadir di rumah kami GPPS Peniel. Ya, karena saya percaya kita bukan orang lain, kita adalah saudara semua. Dan kepada jemaat Tuhan, mari kita sambut kedatangan dan kehadiran saudara kita dengan tepukan tangan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub turun atasmu, atas keluargamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang berlimpah.
yang di langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Kita pulang bersama. Pada saudara sekalian kami sampaikan selamat pulang. Tuhan memberkati sekalian. Kiranya